belajar fikih salat melalui fuqaha, karena dibahas mana yang minimal, mana yang maksimal. Baik, dalam buku fikih manhaji Kaifiyatus shalah, tata cara salat dimulai dengan hal-hal dasar, yaitu bilangan rakaat salat. Salat duhur berapa rakaat? 2, 4 rakaat. Asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Hal dasar semuanya tahu. Yang kedua adalah rukun-rukun salat. Apa itu rukun? Harus diulang lagi. Perkara yang harus ada dalam sebuah ritual dan bagian dari ritual. Sedangkan syarat, perkara yang harus ada tapi bukan bagian dari ritual. Rukun salat nanti ada niat, ada berdiri, ada takbir, membaca surat Al-Fatihah. Itu bagian dari salat. Kalau syaratnya kemarin ada menghadap kiblat, menutup aurat, itu harus ada tapi bukan bagian dari salat. Itu bedanya antara syarat dan rukun. Baik. Rukunnya ada berapa? Menurut fikih manhaji rukunnya ada 13. Jadi sebenarnya secara penghitungan itu ada beberapa versi. Ada yang menghitung tumakninah masuk ke dalam rukun-rukun salat, ada yang menyendirikan. Gitu. Yang di buku fikih manhaji arkanus shalah ya. Ada berapa? Fi salasati asyar. Ada di 13. Nasyrahu kulla wahidin minha ala hiddah. Ala hidah. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama rukunnya adalah niat. Niat salat wahiya qasdus syai'i muqtarinan bi awwali ajza'i fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Niat adalah qasdus syai'i, menyengaja untuk melakukan sebuah perkara dan waktu tempatnya di awal kegiatannya, di awal ritualnya. Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat salat kapan? Di awal salat. Awal salat adalah takbir. Makanya wa mahalluha al-qalbu bi awwali ajza'i fi'lihi. Di awal waktunya, mahalnya, tempatnya adalah hati. Jadi kapan kita niat? Pas takbir Allahu akbar. Mulut kita, lisan kita melafalkan takbir Allahu akbar. Hati kita melafalkan niat. Hatinya ada niatnya. Terus kemudian dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat. Hadis Bukhari Muslim. Sungguhnya semua perkara dilihat, ditinjau dari niatnya. Wala budda li sihhatiha an taqtarina bi takbiratil ihram bihaitsu yakunu qalbuhu muntabihan asna'a talaffuzi bit takbir ila qasdis salah mutadhakkiran naw'aha wa fardiyataha wa la yushtaratu tahrikul lisani biha. Harus ada saat di mana syaratnya ya, syarat sahnya niat. Ketika kita takbir, hati kita ini harus niat. Syarat niatnya ya sa'ilan an syurutin niyati al-qasdu wat ta'yinu wal fardiyah. Di buku-buku mutawalat sebutkan seperti itu. Syaratnya niat adalah kita ini menyengaja al-qasdu wat ta'yin. Menyengaja sholat apa? Fardu. Apa sholat duhur? Wal fardiyah. Jelaskan harus ada fardunya. Kenapa harus kita menyengaja? Karena niat itu fungsinya membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Kalau kita nggak nyengaja ibadah, kita zuhul. Nggak tahu sedang apa, takbir aja Allahu Akbar, hatinya mikir kerjaan, hatinya mikir makanan, hatinya mikir apa wisata, hatinya mikir apa, nggak niat, ya belum niat itu, nggak sah sholatnya. Al-qasdu harus menyengaja di hati. Wa ta'yin, sholatnya sholat apa?
Kenapa harus ditakyin? Karena sama-sama 4 rakaat. Duhur sama asar. Yang membedakan apa sih Pak? Duhur sama asar itu? Cuma niatnya, iya kan? Niatnya yang membedakan. Ini asar, ini tuh duhur. Gitu. Kayak kita sholat jamak takdim duhur dan asar. Waktunya satu. Yang membedakan bahwa ini sholat duhur, ini sholat asar hanya apa? Niat. Makanya harus Anda menyengaja. Terus takyin sholat apa? Terus fardiyah. Mengapa harus kita yakini fardu? Karena kadang kita sholat duhur secara gerakan adalah ritual sholat duhur, namun sunnah. Kok bisa? Bisa. Kita udah sholat di rumah, datang ke masjid. Di masjid lagi ada sholat, kita disunnahkan ngulangi sholat. Itu sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ashabus Sunan sebagiannya. Ada 2 orang datang ke masjid baginda Nabi, nggak ikut sholat. Setelah saya salam, dia tanya, kenapa nggak ikut sholat dengan kami? Mereka berdua mengatakan, ya Rasulullah, shallaina fi rihalina. Kami sudah sholat di rumah. Sabda beliau, besok lagi kalau kesini jangan seperti itu. Ikutlah sholat bersama kami dan menjadi sholat sunnah. Jadi kayak Mu'ad bin Jabal ikut sholat bersama Nabi. Setelah sholat bersama Nabi pulang jadi imam lagi. Sholat sunnah. Kalau secara gerakan sama dengan sholat fardunya. Karena 3 hal ini menurut ulama Syafi'iyah harus ada. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, di hati kita usolli fardal maghribi, minimal gitu. Kalau jadi imaman gitu. Kalau jadi makmuman. Karena yang membedakan antara imam dan makmum juga dia beda. Ya kalau ngimami Allahu Akbar, dia di hatinya usolli fardal maghribi, nggak ada imaman, dia nggak dapat pahala berjamaah, dapatnya pahala sendiri gitu. Sampai juga bermakmum, nggak menyebutkan makmuman, nggak niatin makmum, dapatnya pahala sendiri. Karena dia wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua orang mendapat pahala sesuai dengan yang diniatkan masing-masing. Mau sempurna, usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala adaan mahmuman lillahi ta'ala adaan imaman lillahi ta'ala. Aduh, berapa Ustaz? 3 tadi apa 4? Perhatikan. Al-qasdu wat ta'yin wal fardiyah. Kapan? Saat kita bertakbir, di hati jangan sampai kita nggak ingat saya menyengaja sholat fardu maghrib gitu aja bahasa. Nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Bahasa Sunda kayak boleh, Jawa juga boleh, Betawi juga boleh. Letaknya di hati. Saya menyengaja sholat fardu maghrib, cukup jadi makmum. Udah sambil takbir ya, sambil takbir Allahu Akbar. Dipermudah aja, jangan dipersulit. Kalau di dalam hatinya ikut usolli fardu, kadang terkena penyakit namanya was-was. Iya, permudah saja. Yang penting di hati kita menyengaja sholat fardu apa? Sebutin. Iya, sebutin apa? Di hatinya, bukan di lisan. Jadi wa mahallun niyyati al-qalbu bi ijma'il ulama. Tempatnya niat adalah hati dengan ijma' seluruh ulama. Nah, Abu Abdullah Az-Zubairi dinukil oleh Imam Az-Zairazi menukilnya, berpendapat harus dilafalkan. Tapi pendapat ini laisa bisyai', la yultafatu ilaihi, enggak perlu dianggap, enggak wajib melafalkan niat, enggak wajib. Tapi apakah boleh melafalkan niat? Sunnah. Menurut Syafi'iyah
menurut Hanabilah, menurut Malikiyah, dan menurut Hanafiyah. 4 mazhab kalangan mutaakhirinnya menyepakati bahwa melafalkan niat hukumnya wajib, sunnah, boleh, bahkan sunnah, mustahab, jika memang niatnya agar bisa menghadirkan niat di dalam hati. Jadi ketika kita berdiri sholli fardhal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblat ma'muman lillahi ta'ala, itu belum niat. Itu masih melafalkan niat, waktunya belum niat. Kapan niatnya? Pas takbir Allah, dia di sini baru sholli fardhal isya'i, udah cukup makmuman. Allahu akbar. Paham ya? Iya. Nah di sini sangat disayangkan ada yang, mohon maaf bahasa kasarnya, membohongi publik dengan berkata bahwa mazhab Syafi'i tidak mensunnahkan niat. Itu pembohongan publik. Harus minta maaf. Minta maaf kepada ulama Syafi'iyah, minta maaf kepada kiai-kiainya, minta maaf kepada para asatidz yang mengemban amanah fikih Syafi'i. Ini fikih, ini amanah diemban. Kami ngambil bersusah payah dari guru-guru kami yang mazhabnya Syafi'i. Kok enak-enak doktrin masyarakat bahwa mazhab Syafi'i tidak mensunnahkan talafut bin niyah, melafalkan niyah. Itu pembohongan publik. Membohonginya di medsos, minta maaf di medsos. Kalau tidak akan dituntut bohong gitu. Udah ditegur banyak oleh para santri, ditegur banyak. Itu bohong. Sok-sokan baca kitab Al-Muhadzab ternyata salah paham. Ya, menurut ulama Syafi'iyah dan jumhur ulama mutakhirin, melafalkan niat hukumnya sunnah. Tapi kalau kita cuma melafalkan niat saat takbir, tidak niat di dalam hati, ingat loh, salatnya kagak sah. Halo, paham ya? Berat kan? Jadi niat itu bukan pas usalli fardhas subhi, bukan. Niat itu pas kita takbir. Kapan? Di hati. Kenapa boleh dilafalkan? Dikiaskan. Kias. Ibadah kok dengan kias? Ibadah itu enggak boleh dengan kias. Sampean siapa mas? Kok enggak boleh berkias dalam ibadah? Iya. Jumhur ulama, buka saja Syarah Mahalli ala Jam'il Jawami' atau kitab Bahrul Muhit atau kitab-kitab usul fikih yang lain. Jumhur ulama membolehkan kias dalam masalah ibadah. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah boleh kias dalam ibadah. Kiasnya dengan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halla bil hajj. Rasulullah itu melantunkan, melafalkan hajinya. Dilafalkan niatnya. Yang kedua, Rasulullah juga melafalkan niat ketika nyembelih hewan kurban. Ya Allah, terimalah. Ya Allah, darimu dan terimalah dariku, dari keluarga Muhammad dan umatnya Muhammad. Dikiaskan. Sudah ada, tinggal dikiaskan. Dan kias adalah dalil mu'tabar 'inda jumhur. Kias itu dalil. Mau dalam ibadah atau muamalah, kias adalah dalil. Kalau enggak mau pakai kias, agama ini akan kesulitan beradaptasi. Banyak hal-hal yang belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dihukumi haram. Haram karena enggak ada di zaman Nabi. Karenanya pakai kias. Jadi tolong, oke, ada yang membid'ahkan talafut bin niyah. Ada. Seingat saya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa man wafaqahu, dan orang-orang yang menyetujui beliau. Bahkan beliau sangat ekstrim fatwanya di sini. Kalau ada orang meyakini bahwa melafalkan niat itu wajib, harus dinasihati. Kalau enggak mau dinasihatin, harus dibunuh. Cuma gara-gara niat. Ekstrim sekali. Ini kan permasalahan furu', enggak perlulah se ekstrim ini.
Itu seingat saya. Kemudian pendapat ini dikuatkan oleh ulama-ulama dari Saudi Arabia. Ya banyak guru-guru saya. Ya saya menghormati pendapat-pendapat beliau, ya pendapat-pendapat mereka. Tapi ya sebagaimana saya didoktrin hum rijal wa nahnu rijal, saya terapkan. Mereka laki-laki, saya juga laki-laki. Kan doktrinnya seperti itu. Kalau di perkuliahan, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka para ulama mah laki-laki, kita juga laki-laki. Mereka bisa ngambil dari Quran dan Sunnah, kita juga bisa ngambil dari Quran dan Sunnah. Iya, makanya saya terapkan. Lah ngapain harus ikut menurut jumhur pada hal ini sunnah, bukan bid'ah. Tapi yang monggo, yang mau melafalkan sunnah menurut jumhur, tidak melafalkan juga tidak apa-apa. Jangan jadikan sebuah konsekuensi surga dan neraka. Jangan sampai kita samping ke kanannya usolli fardhu, di hati kita neraka ini, gitu jangan. Atau sebaliknya, kita melafalkan kanan kiri kita nggak melafalkan di hati kita neraka ini neraka, nggak boleh seperti itu. Insya Allah asalkan salatnya baik, sama-sama masuk surga. Di sana nanti loh, Pak Ahmadi dulu melafalkan usolli kok masuk surga. Kata Pak Ahmadi ke Mak Nandan, loh Mak Nandan dulu nggak usolli kok masuk surga gitu. Karena surga untuk orang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu terkait niat. Faham? Ada pertanyaan di niat ini? Pak Kadimin, Pak Teguh? Enggak ada? Udah dijawab? Niat itu perlu dilafalkan juga boleh. Enggak juga enggak masalah. Nah. Ibu-ibu ada masalah niat? Lanjut yang kedua, al-qiyamu ma'al qudrati fi shalatil mafruḍah. Berdiri bagi yang mampu khusus untuk salat fardu. Bagi yang mampu berdiri wajib berdiri. Dalilnya Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an salat faqala salli qa'ima fa illam tastati' fa qa'ida fa illam tastati' fa 'ala jamb. Imran bin Husain meriwayatkan hadis Bukhari, aku dulu kena penyakit wasir. Tahu penyakit wasir ya? Ambeien gitu mungkin. Gimana salatnya Rasulullah? Kata Rasulullah, salli qa'iman. Salatlah berdiri. Kalau enggak bisa duduk. Kalau enggak bisa sambil berbaring. Jadi hukum asalnya sholat fardu adalah berdiri. Berdiri itu berdiri gimana? Ya berdiri gitu. Namanya berdiri ya berdiri. Boleh nggak sandaran? Hah? Mohon maaf. Boleh atau tidak sandaran? Nanti nanya Ustaz Amin ya. Nanti Ustaz Amin ya, Ustaz Amin baca. Baik, untuk sholat sunnah itu meskipun kita bisa berdiri, kuat berdiri, boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring. Namun sabda baginda Nabi, man shalla qa'iman fahuwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Wal murad bin na'im al-muttaji'. Ini hadis riwayat Bukhari. Untuk salat sunnah meskipun kita bisa berdiri boleh sambil duduk, meskipun kuat berdiri. Tapi yang salat sambil duduk pahalanya separuh dari yang berdiri. Bahkan boleh sambil berbaring. Boleh, pahalanya separuhnya yang duduk, seperempatnya yang berdiri. Boleh. Ini untuk salat sunnah. Faham? Halo? Gak bisa berdiri Pak Ustaz, bisanya duduk, duduknya pun harus di kursi. Duduk saja di kursi, gak apa-apa. Gak bisa duduk di kursi Pak Ustaz, duduknya bisanya di lantai. Duduk di lantai juga gak apa-apa. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu kalian. Baik. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Lafaz takbir
ihram, takbir untuk masuk ke sholat. Ihram itu ahrama yuhrimu ihram, yang mengharamkan. Jadi maksudnya kalau sudah takbir gak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Kayak haji jangan ada ihramnya juga. Ini sholat juga ada ihramnya. Miftahus sholatit takbir, miftahus sholatit tahur, wa tahrimuha takbir, wa tahliluha taslim. Di Tirmidzi dan lain-lain saya. Jadi pembuka sholat adalah bersuci. Ihramnya dengan takbir, tahallulnya dengan salam. Karena disebut takbiratul ihram. Yaitu kalimat Allahu Akbar. Wala tadurru ziyadatun la tamna'ul isma kallahul akbar au Allahul jalilul akbar. Kalau nambahi selama tidak merubah maknanya enggak masalah. Contohnya Allahul akbar, ada alnya, boleh enggak masalah. Atau Allahul jalilul akbar, enggak boleh. Kalau nambahi kalimat yang bukan bagian darinya, bukan dari sifat Allah, contohnya Allahuwal akbar atau akbarullah lam yasih at-takbir, enggak boleh. Kalau dibalik harusnya Allahu akbar terus akbarullah, enggak boleh. Ya. Baik. Terus kemudian dalilnya apa? Ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat-syaratnya takbir, yang pertama melafalkannya dalam kondisi berdiri. Kalau masih sambil duduk, sambil berdiri, Allahu akbar, enggak boleh. Kenapa? Sebab sabda baginda Nabi, kalau kamu mau sholat, fakum, berdiri dulu, terus fakabir, barulah takbir. Harus dalam kondisi berdiri. Yang kedua, an yantiqa biha halal istiqbalil qiblah, melafalkannya saat menghadap ke kiblat. Kalau masih ngobrol-ngobrol samping kanan kirinya, oh ya gini ya, Allah, enggak boleh. Karena itu menyelisih yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, antakuna bil lughatil arabiyyah, harus dengan bahasa Arab. Lakin man ajiza anha bil arabiyyati wa lam yumkinhu ta'allum fil waqti turjima wa ata bi madlulit takbir bi ayyi lughatin syaa wa wajaba alaihi ta'allumu in qadara ala dhalik. Seandainya ada yang baru masuk Islam, belum bisa baca takbir Allahu Akbar, bingung-bingung gitu kan, udah boleh diterjemahkan. Khusus untuk yang baru masuk Islam. Kalau sudah ini baru masuk Islam terus datang waktu sholat, nggak tahu apaan mau ngapain gitu. Nah terus kalau sudah nanti dia wajib belajar, harus dengan bahasa Arab. Karena Rasulullah sholatnya dengan bahasa Arab. Tidak boleh diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, wala bahasa Inggris, wala bahasa apa lagi, bahasa Sunda, Jawa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha in kana sahihas sama'. Harus kedengaran oleh dia sendiri, oleh telinganya sendiri selama pendengarannya normal. Allahu Akbar. Sebab kalau tidak kedengaran oleh diri sendiri, berarti ini qomat kamit. Ya. Ambil rumusnya, semua zikir dalam salat harus kedengaran diri sendiri. Kalau pendengarannya normal. Mungkin kalau sudah tua ya, mulai berkurang kadang ya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Semakin tua biasanya fisiknya semakin menurun. Kalau sudah tua ya dimaklumilah, namanya sudah tua gak apa-apa. Ini kalau masih normal harus kedengeran. Dan ini semua zikir sholat nanti akan terulang-ulang gitu. Ya jangan cuma nggak ada suaranya sama sekali, harus minimal kedengar diri sendiri. Kemudian yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Musahabatuha linniyati kama marra dzikruhu. Harus berbarengan dengan niat sebagaimana sudah kami jelaskan di bab niat. Jadi harus berbarengan dengan niat.